Tsunami adalah salah satu kekuatan alam yang paling merusak. Tapi tahukah Anda seberapa menakutkan tsunami terkuat dalam sejarah manusia? Pernahkah Anda melihat tsunami setinggi 525 meter, setara dengan gedung 170 lantai? Atau mengetahui bahwa tsunami pernah menyebabkan kematian 280.000 orang dan 500.000 orang terluka? Tsunami adalah fenomena yang tidak asing lagi bagi kita. Biasanya terjadi akibat gempa bawah laut, letusan gunung berapi, atau longsoran tanah. Ketika gelombang raksasa menyerang daratan dengan kecepatan luar biasa, sebuah kota bisa hancur dalam sekejap. Lalu, di antara berbagai peristiwa dalam sejarah manusia, tsunami mana yang paling mengerikan? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini tim kami telah merangkum 10 bencana tsunami paling mengerikan dalam sejarah. Berikut mari kita kilas balik detik-detik mengerikan itu. 1. Gempa bumi Hawaii 1707 Jepang. Pada tanggal 28 Oktober 1707, ketika Jepang masih berada di zaman Edo, sebuah gempa bumi dahsyat tiba-tiba menghancurkan ketenangan hari itu. Gempa ini dikenal sebagai gempa bumi Hawaii, salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat di Jepang. Kekuatan gempa ini diperkirakan mencapai 8,6 skala Richter, dengan pusat gempa berada di Pulau Nankai, zona subduksi antara lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia. Saat lempeng laut Filipina bergeser di bawah lempeng Eurasia, energi gempa yang sangat besar dilepaskan, memicu bencana ini. Guncangan kuat yang dihasilkan oleh gempa hanyalah awal dari bencana ini. Tsunami yang mengikutinya memperparah keadaan dengan gelombang setinggi 10 meter di beberapa wilayah. Tsunami ini menghantam pantai-pantai Kyushu, Shikoku, dan Honshu yang menghadap Samudra Pasifik, menghancurkan lebih dari 5.000 rumah dan menenggelamkan lebih dari 29.000 hektar lahan pertanian. Ribuan keluarga kehilangan segalanya dalam sekejap, dan setidaknya 5.000 orang tewas dalam bencana ini. Meski Jepang sering dilanda gempa dan tsunami, gempa bumi Hawaii dan tsunami tahun 1707 sangat menonjol karena kekuatan dan luasnya kerusakan. Bencana ini tidak hanya menghancurkan wilayah pesisir, tetapi juga merusak banyak monumen dan bangunan bersejarah Jepang, termasuk Kastil Osaka yang terkenal. Hal ini semakin memperburuk kerugian dan kerusakan yang dialami. Namun, Jepang belajar dari bencana ini yang akhirnya membentuk strategi khusus untuk persiapan dan manajemen bencana, menjadikan Jepang sebagai pemimpin global dalam pengelolaan risiko gempa dan tsunami. 2. Gempa bumi dan tsunami Valdivia 1960. Pada tanggal 22 Mei 1960, terjadi peristiwa yang mengejutkan dunia di pesisir tengah selatan Chili. Pada hari itu, bumi melepaskan energi terkuat yang pernah tercatat, memicu gempa berkekuatan 9,5 skala Richter yang dikenal sebagai gempa besar Chili atau gempa Valdivia. Saat daratan Chili mulai bergetar hebat, lempeng Nazca bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan di bawah dasar laut, memicu serangkaian peristiwa bencana. Gempa ini tidak hanya menyebabkan kerusakan besar di Chili, tetapi juga memicu tsunami yang menyapu seluruh Samudra Pasifik dengan gelombang setinggi 25 meter. Tsunami ini menghantam pesisir Chili, menghancurkan banyak kota pantai, termasuk pelabuhan Saavedra. Bahkan, gelombang ini mencapai sejauh Hawaii, Filipina, Jepang, serta pesisir timur Selandia Baru dan Australia, menyebabkan kerusakan parah di berbagai tempat, terutama di kota Hilo, Hawaii, di mana gelombang setinggi 10,7 meter menghancurkan kota tersebut. Menurut perkiraan, bencana ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan sekitar 2 juta orang di Chili kehilangan rumah mereka.
Kerugian ekonomi langsung diperkirakan mencapai 3,6 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 37,1 miliar dolar AS jika disesuaikan dengan inflasi saat ini. Gempa dan tsunami ini meninggalkan luka mendalam tidak hanya di Chili, tetapi juga di seluruh dunia. Bencana ini mengingatkan kita akan betapa rapuhnya masyarakat manusia di hadapan kekuatan alam, dan penderitaan serta pelajaran dari peristiwa ini terus membekas dalam sejarah. 3. Tsunami Sanriku 1896, Jepang. Jika berbicara tentang tsunami, tidak mengejutkan jika Jepang ada dalam daftar ini. Meskipun Jepang telah mengalami banyak tsunami besar dalam sejarahnya, tsunami Sanriku pada tahun 1896 terukir dalam karena kekuatannya yang dahsyat dan tingginya angka kematian. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Juni 1896 ketika gempa berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi di lepas pantai Iwate, Sanriku. Meski pusat gempa berada di bawah laut, getaran yang dirasakan oleh penduduk di darat relatif ringan sehingga tidak menimbulkan banyak kewaspadaan. Namun sekitar setengah jam kemudian, gelombang raksasa setinggi 38 meter, setara dengan bangunan belasan lantai, tiba-tiba meluncur dari laut dengan kecepatan luar biasa. Tinggi gelombang ini sangat jarang terjadi dalam sejarah. Tsunami yang datang tiba-tiba ini menyapu bersih seluruh desa di sepanjang garis pantai. Gelombang raksasa yang datang dengan kekuatan luar biasa seperti dinding raksasa hampir tidak memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri. Banyak keluarga terpisah dalam sekejap, rumah-rumah dan bangunan berubah menjadi puing-puing di bawah gelombang besar, dan ribuan orang terseret ke laut tanpa pernah kembali lagi. Seluruh wilayah Sanriku tenggelam dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak desa yang hampir hilang dari peta dalam semalam. Tsunami ini tidak hanya menghancurkan komunitas setempat, tetapi juga menghancurkan produksi pertanian setempat. Lahan pertanian yang luas terendam air laut, dan tanah yang menjadi asin tidak dapat lagi ditanami, menyebabkan kesulitan berkepanjangan bagi para penyintas. Menurut statistik, bencana ini menyebabkan 22.000 orang tewas, menjadikannya salah satu tsunami dengan angka kematian tertinggi dalam sejarah Jepang. Para penyintas tidak hanya harus menghadapi kesedihan kehilangan orang-orang tercinta, tetapi juga harus membangun kembali rumah mereka dari reruntuhan sambil menanggung trauma psikologis yang luar biasa. Setelah tsunami, banyak orang kehilangan tempat tinggal dan hidup mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Kelemahan dan ketidakberdayaan manusia terlihat jelas di tengah pukulan tanpa ampun dari amukan alam. 4. 1792, Tsunami Unchen di Semenanjung Shimabara, Prefektur Nagasaki, Jepang. Sebagai negara yang sering dilanda gempa dan tsunami, Jepang mencatat banyak bencana alam dalam sejarahnya. Namun tsunami yang disebabkan oleh gempa Unchen di Pulau Kyushu pada tahun 1792 tetap menjadi salah satu yang paling mematikan. Bencana ini dipicu oleh letusan dahsyat Gunung Ryochen di Gunung Unchen. Gunung Ryochen merupakan salah satu gunung berapi paling aktif dan berbahaya di Jepang, terdiri dari beberapa gunung berapi lapis yang telah menjadi pusat aktivitas vulkanik selama bertahun-tahun. Sejak tahun 1791, Gunung Ryochen telah mengalami letusan berkala hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1792, letusan tersebut membuat puncak gunung menjadi sangat rapuh dan memicu longsoran tanah besar-besaran. Longsoran tanah ini begitu besar hingga material longsoran langsung mengalir ke Laut Ariake, memicu tsunami besar. Tinggi gelombang tsunami mencapai 100 meter, yang menyeberangi laut dan menghantam sisi lain Laut Ariake dengan kekuatan dahsyat. Tsunami ini menyebabkan kehancuran besar di daerah Shimabara dan berbagai kota serta desa lainnya di sekitarnya. Bencana ini menelan korban jiwa
sekitar 15.000 orang akibat longsoran tanah dan tsunami yang mengikutinya. Selain kerugian jiwa, tsunami ini juga menghancurkan ekonomi dan gaya hidup di semenanjung Shimabara. Banyak penyintas yang terpaksa pindah dan proses pemulihan daerah bencana berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah letusan, topografi Gunung Ryochen berubah drastis dan longsoran tanah menciptakan kawah serta bentang alam baru yang hingga kini masih terlihat di semenanjung Shimabara. Bencana ini menunjukkan bahwa letusan gunung berapi tidak hanya membawa bahaya letusan dan aliran lava, tetapi juga dapat menyebabkan longsor dan tsunami yang sangat merusak. Banyak dokumen, lukisan, dan cerita di Jepang mencatat peristiwa tragis ini dengan detail, sehingga menjadi bahan penting untuk refleksi dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. 5. Gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011 Jepang. Ya, Jepang kembali masuk dalam daftar. Pada tanggal 11 Maret 2011, sebuah bencana alam terjadi yang bisa disebut sebagai tonggak hitam dalam sejarah bencana alam. Pada hari itu, gempa berkekuatan antara 9,0 hingga 9,1 skala Richter mengguncang pesisir timur laut Jepang. Gempa ini merupakan salah satu yang terkuat dalam sejarah Jepang dengan pusat gempa yang terletak di dasar laut. Kekuatan gempa yang dahsyat memicu serangkaian gelombang tsunami setinggi 40 meter yang dalam hitungan menit menghantam pesisir timur Jepang. Bayangkan, tembok air raksasa menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Dari prefektur Iwate hingga Fukushima, ribuan rumah, sekolah, dan rumah sakit lenyap seketika. Kota kecil Minami Sanriku hampir rata dengan tanah, dengan lebih dari 95% bangunan hancur. Namun bencana tidak berhenti di situ saja. Tsunami juga menyebabkan kecelakaan nuklir serius di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang menjadi kecelakaan nuklir paling parah sejak Chernobyl pada 1986. Gelombang tsunami menghancurkan tembok penghalang air laut di pembangkit listrik itu, menyebabkan kegagalan sistem pendingin di 3 reaktornya, yang memicu pelelehan inti reaktor dan kebocoran bahan radioaktif dalam jumlah besar. Bencana ini sangat menghancurkan, menyebabkan lebih dari 15.000 orang tewas, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS. Yang lebih mengkhawatirkan, dampak dari kecelakaan nuklir Fukushima tidak berhenti di situ saja. Karena banyak wilayah di sekitar pembangkit masih tidak layak huni dan proses pemulihan pasca bencana masih sangat sulit hingga hari ini. Bertahun-tahun setelah kejadian, banyak komunitas masih berjuang untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini. 6. Letusan Krakatau 1883. Pada tanggal 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Gunung Krakatau terletak di perairan Selat Sunda, sebelah timur Pulau Sumatera dan barat Pulau Jawa. Gunung berapi vulkanik itu meletus dengan suara ledakan yang terdengar mencapai 4.900 km, melontarkan 20 km kubik batuan panas ke udara. Letusan dahsyat itu juga menimbulkan tsunami setinggi 36 meter dan menewaskan sekitar 36.000 orang. Letusan ini bukan hanya salah satu letusan gunung berapi terkuat dalam sejarah, tetapi juga memicu tsunami yang sangat menghancurkan dan berdampak luas di seluruh kawasan tersebut. Gunung Krakatau melepaskan energi setara dengan 200 megaton TNT saat meletus. Angka ini setara dengan kekuatan 13.000 kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Gelombang tekanan yang dihasilkan tercatat oleh barometer di seluruh dunia. Letusan dahsyat ini menyebabkan pulau vulkanik tersebut runtuh dan membentuk kaldera besar di bawah laut. Tsunami yang dipicu oleh gempa ini menghasilkan gelombang setinggi 40 meter yang menyapu seluruh Selat Sunda,
menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera, menghancurkan desa-desa dan kota-kota sepanjang jalurnya. Sekitar 36.000 orang kehilangan nyawa akibat bencana ini. Letusan Krakatau yang memuntahkan sekitar 20 km kubik material vulkanik ke atmosfer tidak hanya mengubah pola cuaca global, tetapi juga menciptakan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh dunia selama beberapa bulan setelahnya. Letusan Krakatau dan tsunami yang menyertainya membawa bencana besar bagi Indonesia dan menandai titik balik dalam penelitian ilmiah global, memicu studi mendalam tentang dampak letusan gunung berapi dan tsunami terhadap iklim dunia. Letusan ini juga mendorong pengembangan jaringan pemantauan gunung berapi di seluruh dunia untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan respon terhadap bencana alam serupa. 7. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Tanggal 26 Desember 2004 adalah hari yang akan selalu dikenang oleh jutaan orang. Pada hari itu, sebuah gempa dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter terjadi di lepas pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia, menjadi salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Saat gempa terjadi, getaran dahsyat di dasar laut memicu serangkaian gelombang tsunami yang menghancurkan, menyapu seluruh wilayah Samudra Hindia. Tsunami itu seperti binatang buas yang terlepas dengan kekuatan destruktif yang menghantam kawasan Asia Selatan dan bahkan pesisir Afrika. Dari pantai-pantai cerah di Thailand hingga desa-desa nelayan di India, hingga pantai Somalia yang jauh di Afrika, tsunami ini tidak menyisakan apapun di jalurnya. Di Thailand, beberapa gelombang mencapai ketinggian 30 meter, setara dengan gedung 10 lantai, yang mampu meratakan seluruh desa dalam sekejap. Menurut laporan, tsunami ini menyebabkan sekitar 280.000 orang tewas, lebih dari 500.000 orang terluka, dan puluhan ribu orang hilang. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan hidup mereka hancur berantakan. Di Sri Lanka, ada sebuah kisah menyayat hati tentang seorang ibu yang berusaha memeluk erat kedua anaknya saat gelombang datang, namun tak berdaya saat anak-anaknya terseret oleh kekuatan air yang dahsyat. Kisah ini menjadi sorotan media global dan menjadi lambang duka yang tak terlupakan bagi ibu tersebut. Setelah tsunami, pemandangan di daerah yang terkena dampak sungguh mengerikan. Infrastruktur hancur, fasilitas penyelamat dan medis tidak memadai, sementara para penyintas menghadapi kelangkaan makanan dan air bersih, serta penyakit yang menyebar di tengah keputusasaan. Meskipun bantuan dari seluruh dunia segera berdatangan, proses rekonstruksi berlangsung lama dan penuh tantangan. Hingga hari ini, banyak daerah yang terkena dampak masih berjuang untuk pulih sepenuhnya dan mengembalikan kehidupan mereka seperti sebelum tsunami. 8. 1755 Gempa Bumi dan Tsunami Lisboa. Pada tanggal 1 November 1755, hari yang seharusnya menjadi perayaan Hari Raya semua orang Kudus di Lisboa, berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan. Pada hari itu, gempa bumi berkekuatan antara 8,5 hingga 9,0 skala Richter terjadi di Samudra Atlantik, sekitar 200 km dari Tanjung São Vicente, Portugal. Guncangan dahsyat ini tidak hanya mengguncang daratan, tetapi juga memicu tsunami yang sangat merusak serta kebakaran kota yang menghancurkan, mengubah wajah Lisboa dan membawa dampak besar bagi seluruh Eropa. Gempa bumi ini berlangsung selama beberapa menit dan getarannya terasa di banyak bagian Portugal, bahkan hingga ke Maroko. Namun, bencana sebenarnya datang setelahnya, yaitu tsunami. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 3 gelombang tsunami raksasa menghantam pantai Portugal dengan ketinggian gelombang mencapai 15 hingga 20 meter. Sebagian besar kota Lisboa sudah hancur akibat gempa, dan tsunami semakin memperburuk keadaan. Gelombang besar menghancurkan pelabuhan
dan banyak penduduk yang berusaha melarikan diri dengan kapal juga menjadi korban. Tragedi ini menyebabkan sekitar 30.000 hingga 50.000 orang kehilangan nyawa. Sebagian besar bangunan di Lisboa, termasuk istana, gereja, dan arsip kota, hancur tanpa sisa. Banyak artefak budaya dan sejarah yang tak ternilai ikut lenyap. Setelah bencana ini, kota Lisboa menghadapi krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ribuan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Meskipun mengalami kehancuran besar, upaya rekonstruksi Lisboa segera dimulai di bawah kepemimpinan Marquis of Pombal, penguasa de facto saat itu. Dia memperkenalkan teknik bangunan tahan gempa yang menjadi salah satu penerapan ilmiah pertama dalam perencanaan kota. Gempa dan tsunami ini tidak hanya mengguncang Portugal, tetapi juga memicu reaksi di seluruh Eropa, bahkan mempengaruhi diskusi filsafat dan teologi pada masa pencerahan mengenai Tuhan, alam, dan kejahatan. Selain itu, peristiwa ini juga mendorong perkembangan seismologi modern, memicu penelitian lebih lanjut tentang fenomena geologis dan meningkatkan pemahaman tentang bencana alam. 9. Gempa bumi Kepulauan Alert 1946 juga dikenal sebagai tsunami April Mop. Pada tanggal 1 April 1946, gempa bumi berkekuatan 8,6 skala Richter mengguncang Kepulauan Alert, mengakhiri ketenangan di wilayah tersebut. Gempa ini terjadi di dekat Pulau Unimak, Alaska, dan memicu salah satu tsunami paling merusak dalam sejarah Samudra Pasifik. Penyebab utama bencana ini adalah pergeseran besar lempeng Pasifik di bawah lempeng Amerika Utara yang menghasilkan perpindahan besar di dasar laut dan menciptakan serangkaian gelombang besar yang menyebar cepat melintasi Samudra Pasifik. Di Pulau Unimak, mercusuar Scott Cup yang berada di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut terkena hantaman tsunami setinggi 40 meter. Gelombang raksasa ini menghancurkan mercusuar dan menewaskan 5 penjaga mercusuar. Pemandangan ini sangat mengerikan dan menunjukkan betapa dahsyat dan tak terduganya kekuatan alam. Namun dampak tsunami ini tidak berhenti di situ saja. Gelombang tsunami terus melaju ke seluruh Pasifik, dan sekitar 5 jam kemudian, gelombang tersebut mencapai Hawaii. Karena saat itu belum ada sistem peringatan dini tsunami yang efektif, penduduk Hawaii sama sekali tidak siap menghadapi gelombang besar yang akan datang. Di Hawaii, terutama di Pulau Besar, tsunami menyebabkan kerusakan yang sangat parah, dengan ketinggian gelombang mencapai 14 meter di beberapa daerah. Kota Hilo mengalami kehancuran paling besar. Diperkirakan lebih dari 160 orang meninggal dalam bencana ini. Sebagian besar korban berada di Hawaii. Dari segi ekonomi, kerugian akibat tsunami di Hawaii pada tahun 1946 diperkirakan mencapai 25 hingga 26 juta dolar, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Untuk mencegah bencana serupa terjadi lagi, pada tahun 1949, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik pertama didirikan di Hawaii. Ini menjadi pusat peringatan tsunami pertama di dunia dan menandai langkah penting dalam upaya global untuk mengurangi dampak tsunami. 10. Tsunami raksasa Teluk Lituya, Alaska, 1958. Pada tanggal 9 Juli 1958, di bagian tenggara Alaska, terjadi gempa berkekuatan 7,8 skala Richter. Meski gempa itu sendiri tidak menyebabkan kerusakan yang sangat parah, namun memicu tsunami raksasa yang secara langsung mengubah lanskap daerah tersebut. Yang paling penting, tsunami ini bukan disebabkan oleh gempa bawah laut biasa, melainkan karena gempa memicu longsoran tanah besar-besaran yang menyebabkan sekitar 30,6 juta meter kubik batu dan es runtuh dari puncak gletser Lituya dan jatuh langsung ke perairan sempit Teluk Lituya, menimbulkan gelombang tsunami raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada awalnya, gelombang itu naik tajam di sepanjang lereng bukit di seberang teluk,
mencapai ketinggian luar biasa 525 meter, setara dengan gedung 170 lantai. Bahkan, tingginya jauh melebihi Menara Mutiara Timur yang ikonis di Shanghai. Tinggi yang mengerikan ini cukup untuk menghancurkan bangunan apapun dalam sekejap, mengubah seluruh wilayah menjadi puing-puing. Ini adalah gelombang tsunami tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Meskipun daya rusak tsunami ini sangat besar, karena Teluk Lituya terletak di daerah terpencil dan berpenduduk sedikit, korban manusia relatif sedikit, namun dampaknya terhadap lingkungan sangat besar. Tsunami ini tidak hanya mengubah topografi daerah tersebut, tetapi juga merusak ekosistem secara serius. Hutan yang dulu hijau hancur, habitat hewan menghilang dalam sekejap, dan keseimbangan ekologi di seluruh kawasan terganggu dalam jangka panjang. Bahkan bertahun-tahun kemudian, wilayah ini belum sepenuhnya pulih. Dari 10 tsunami terkuat ini, bencana mana yang paling mengesankan bagi Anda? Atau apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Silahkan tinggalkan komentar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.